teman-teman, kami di sini dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai bab 5 dalam bukunya Profesor Musa Asari yang berjudul Politik Kewirausahaan dalam Berbangsa dan Bernegara. Sebelumnya perkenalkan, kelompok 5 ini terdiri dari 5 anggota. Yang pertama saya sendiri, Nadia Anitasari, NIM 036, lalu Rima Sriwinarsi, NIM 008, lalu Durotun Nafisa, NIM 013, Diah Adestia, NIM 022, dan Dwi Mewahyuni, NIM 029. Yang pertama adalah mengenai revolusi mental yang kian tergerus. Pada masa pemerintahan Jenderal Soeharto yang mengambil alih pemerintahan dari Bung Karno itu mengharapkan pembangunan yang dijalankan itu berbeda dengan pemerintahan yang digulingkan sebelumnya, yaitu dengan mengubah demokrasi terpimpin ke demokrasi Pancasila. Pada saat itu terdapat dua konsep yang diajukan. Yang pertama adalah konsep pembangunan yang diajukan oleh Widjoyo Nitisastro yang mengajukan konsep pembangunan prioritas ekonomi untuk mengejar pertumbuhan angka yang tinggi. Yang kedua adalah konsep yang diajukan oleh Sujatmoko, di mana pembangunan diprioritaskan kepada pembangunan manusia yang berfokus pada kebudayaan atau budaya yang dilakukan melalui pendidikan. Kemudian Jenderal Soeharto itu memilih konsep yang pertama, yaitu pembangunan prioritas ekonomi. Setelah 30 tahun berjalan, demokrasi Pancasila yang diarahkan dan dijalankan berdasarkan pembangunan prioritas ekonomi itu menghasilkan pemerintahan Orde Baru yang otoriter, di mana banyak pejabat yang korup, kemudian tingkat kesenjangan politik dan ekonomi yang semakin tinggi, serta lunturnya karakter dari suatu bangsa. Kemudian pada masa era reformasi itu terjadi kegaduhan politik, di mana banyak partai politik yang muncul, dan partai politik itu menggunakan kekuasaan mereka sebebas-bebasnya. Oleh karena itu, masyarakat yang miskin semakin miskin. Pancasila itu hanya sebagai ritual kenegaraan yang diucapkan tanpa dilaksanakan. Kemudian pada masa pemerintahan Jokowi itu diusung adanya revolusi mental sebagai cara cepat untuk mengubah cara berpikir dan sikap penguasa dalam mengelola kebijakan pemerintahan. Nah, terjadi paradoks antara revolusi mental dan pembangunan prioritas ekonomi yang diusung oleh Jokowi, yaitu di mana pembangunan ekonomi sejatinya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan perut, dan kebijakan revolusi mental itu ditujukan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat menuju masyarakat yang revolusioner. Kemudian sejatinya perekonomian suatu negara itu terhambat karena budaya dari negara itu sendiri, sehingga budaya masyarakat yang kita ketahui saat ini itu adalah budaya yang tidak menghargai waktu, kemudian budaya yang senang terhadap kekayaan yang diperoleh dengan cara-cara instan. Oleh karena itu, revolusi mental itu perlu dilakukan dengan mengubah prioritas pembangunan ekonomi atau yang berfokus pada bidang ekonomi ke pembangunan prioritas manusia, di mana revolusi mental itu diarahkan untuk membingkai perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi, sehingga para pelaku kekuasaan atau para pelaku politik itu dapat melaksanakan tugasnya dengan bisa mengurangi kesenjangan yang terjadi, kemudian mengarahkan pada penggunaan produk dalam negeri, serta mengarahkan pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu mengarahkan pada karakter bangsa yang lebih kuat. Selanjutnya adalah mengenai kebijakan pembangunan prioritas pendidikan, di mana pada masa Soekarno itu kita mengenal adanya istilah nation and character building. Kemudian pada masa Soeharto itu dikenal adanya istilah pembangunan manusia seutuhnya, dan pada saat ini itu dicanangkan adanya revolusi mental, di mana tiga perkataan tersebut merupakan pernyataan politik yang sejatinya diarahkan pada pembentukan karakter,
kemudian pembangunan manusia, serta revolusi mental berupa cara berpikir dan cara bersikap yang lebih maju, di mana ketiga perkataan tersebut itu ditujukan untuk menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pada masa era reformasi itu terdapat kebijakan bahwa 20% anggaran dari APBN itu diarahkan pada pendidikan, tetapi prioritas pembangunan tetap ke pembangunan ekonomi. Berdasarkan kebijakan politik tersebut akan menghasilkan kekuasaan konspiratif, di mana kekuasaan konspiratif tersebut itu akan menghasilkan pemimpin baik pemimpin tingkat regional, nasional maupun lokal itu yang berdasarkan atau berjalan menurut money politik. Jadi politik yang tumbuh di suatu negara itu adalah politik uang, sehingga Pancasila, kemudian pembangunan manusia seutuhnya, serta revolusi mental hanya merupakan slogan belaka. Masyarakat itu tetap menjadi masyarakat yang luntur karakternya dan memiliki sikap hedonis, materialis, serta konsumtif. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pembangunan karakter. Dalam sejarah kehidupan bangsa-bangsa di dunia ini, kita mengenal adanya proses jatuh bangun dari suatu peradaban, di mana puncak-puncak peradaban yang dikuasai oleh suatu bangsa dan negara telah jatuh dan berpindah pada bangsa dan negara lainnya, bergeser dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Kitab suci telah menceritakan tentang kejatuhan suatu peradaban jauh lebih tua dari catatan keilmuan. Jatuh bangunnya suatu peradaban dan kebudayaan adalah realitas sejarah dan bisa ditelusuri jejaknya di muka bumi ini. Puncaknya peradaban dan kebudayaan dicapai karena kemampuan manusia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan karakter yang kuat. Kekuatan penyangga peradaban adalah karakter, integritas, dan keluhuran moral. Dan ketika keluhuran moral, karakter yang kuat, serta integritasnya sebagai manusia mengalami krisis dalam demoralisasi politik kekuasaan, maka jatuhlah peradaban dan kebudayaan suatu bangsa. Karena rapuhnya penyangga peradaban dan kebudayaan itu sendiri, seperti terjadi pada jatuhnya peradaban Yunani dan juga peradaban dan kebudayaan Muslim. Kita merasakan sendiri pengalaman sejarah perjuangan bangsa di saat merebut kemerdekaan dari tangan penjajah yang bisa terjadi karena karakter yang kuat untuk merdeka menjadi bangsa yang berdaulat. Akan tetapi, sejarah juga mencatat bahwa telah terjadi peluruhan karakter bangsa secara perlahan-lahan ketika mengisi kemerdekaan yang telah diraihnya. Pancasila yang telah kita sepakati menjadi landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan tetapi, pada praktek hidup yang kita jalani, makin hari makin menjauh dari Pancasila. Karena pembangunan ekonomi telah dijadikan prioritas pembangunan nasional yang menyeret bangsa dalam kehidupan materialistis, hedonisme, dan konsumerisme dengan ukuran kebendaan, kesenangan tubuh, dan kemewahan duniawi. Akibatnya, terjadilah kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik yang tajam dalam kehidupan bangsa dalam bernegara, di mana yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin serta termiskinkan. Keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia semakin jauh karena keadilan hukum sulit ditegakkan dalam tekanan hidup yang serba uang, yang mengakibatkan keadilan hukum menjadi komoditas yang diperdagangkan dan diperjualbelikan. Pembangunan karakter adalah pembangunan kualitas yang ada di otak, yang berada di kepala, dan di hati yang berada di dada manusia. Bukan pembangunan untuk kebutuhan perut dan yang di bawah perut. Pembangunan karakter yang berpusat di kepala dan di dada hanya bisa terjadi melalui terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Diharapkan dengan proses pendidikan yang berkualitas, maka dengan sendirinya manusia akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang cerdas dan bermartabat. Dengan kecerdasan yang tinggi dan moralitas yang kuat, maka pemenuhan kebutuhan perut
dan yang di bawah perut akan terpenuhi dengan cara-cara yang bermartabat dan cerdas pula. Oke, yang selanjutnya yaitu pembangunan kewirausahaan. Pembangunan ekonomi bangsa dalam pembangunan nasional seharusnya mempertimbangkan keadilan sosial dan kemandirian bangsa. Dalam konteks kemandirian bangsa, sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari pembangunan ekonomi kewirausahaan dalam kehidupan masyarakat. Kewirausahaan akan membuat ekonomi bangsa semakin mandiri dalam kehidupan koperasi karena basisnya berada pada kecerdasan dan moralitas. Peranan koperasi seperti yang ditegakkan dalam Undang-Undang Dasar kita perlu diterjemahkan secara konkret dalam realitas kehidupan ekonomi bangsa. Dan keberpihakan pemerintah harus semakin kuat untuk menerapkan sistem koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa. Pembangunan ekonomi liberal dengan sendirinya akan melemahkan ekonomi koperasi sebagai sokoguru perekonomian bangsa. Kewirausahaan di dunia pendidikan kita saat ini adalah cerita tentang kewirausahaan saja yang jauh dari praktek yang sesungguhnya. Bagaimana cara merintis dan membangun usaha bisnis yang bermakna sosial dan bermanfaat bagi kehidupan sesamanya. Seharusnya kuliah tentang kewirausahaan ini tidak hanya diberikan teori saja, tetapi juga praktek kewirausahaan dari seorang entrepreneur sendiri yang berpengalaman di bidangnya, yaitu di bidang entrepreneurnya itu sendiri, supaya mahasiswa dapat termotivasi dan terinspirasi untuk terjun langsung dalam dunia entrepreneur. Budaya kewirausahaan dalam masyarakat kita belum mendapat tempat yang terhormat karena masyarakat masih berpikiran bahwa menjadi seorang pejabat atau profesional itu lebih terhormat daripada menjadi seorang entrepreneur. Budaya kewirausahaan harus dibangkitkan sebagai perlawanan terhadap budaya korupsi yang menjadi bagian dari tradisi kekuasaan politik dalam tradisi budaya birokrasi kekuasaan pemerintah yang ada. Budaya kewirausahaan itu sendiri merupakan budaya yang menghargai nilai-nilai kewiraan dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Dalam budaya kewirausahaan, keuntungan itu tidak hanya diukur dengan uang dan harta benda yang dihasilkan, tetapi juga lewat kepedulian sosial dan manfaatnya bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat di sekitar. Dalam hal itu, budaya kewirausahaan seharusnya dapat dikembangkan dalam kegiatan masyarakat untuk memperkuat kemandirian bangsa dalam menghadapi tekanan persaingan global yang ketat. Yang selanjutnya adalah paradok kekayaan negara dan kemiskinan warganya. Indonesia adalah negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tetapi realitasnya kemiskinan dan tingkat kesenjangan sangat tinggi. Hal inilah yang membuat persoalan NKRI dalam keadilan dan kemakmuran. Persoalan fundamental juga kita hadapi, yaitu sistem pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki NKRI yang secara nyata disandra kekuatan konspiratifnya sehingga kepentingan rakyat jadi terabaikan. Rakyat terjebak dalam kebuntuan karena setiap undang-undang dan peraturan dibuat untuk menyimpan jebakan, sehingga antara oknum yang satu dengan oknum yang lain bisa saling melindungi dan menghindar dari tanggung jawab atas perbuatan penyelewengan kekuasaan di antara para pejabat. Konflik-konflik berbasis keagamaan pun terjadi di berbagai daerah di Indonesia, di mana konflik di situ adalah perebutan kekuasaan, uang, kehormatan, dan kepentingan kelompok. Maka dari itu, budaya kewirausahaan seharusnya dapat dikembangkan dalam kehidupan masyarakat untuk memperkuat kemandirian bangsa dalam menghadapi tekanan persaingan global yang ketat, untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan yang kian menajam. Yang selanjutnya adalah pendidikan anti-realitas. Pendidikan adalah bagian penting dari kebudayaan, di mana perkembangan pendidikan dilahirkan dari kebudayaan itu sendiri. Pendidikan politik bangsa ini telah mengalami pengurusan yang luar biasa, sehingga perilaku politik di negeri ini sudah lepas kendali, di mana oknum-oknum politik ini menghalalkan segala cara agar mendapatkan kekuasaan.
Pendidikan ekonomi bangsa ini juga seharusnya dapat menjawab realitas kemiskinan, sehingga pendidikan ekonomi tidak boleh anti realitas yang akan membuat bangsa semakin terpuruk dalam kemiskinan. Yang selanjutnya adalah pendidikan agama. Yang berkembang saat ini juga lebih mengutamakan bentuk formalnya saja, tidak sampai pada ritualitasnya. Pendidikan agama harus menempatkan penghormatan realitas keanekaragaman menjadi bagian yang amat penting dalam keyakinan agamanya, karena terkandung secara kodrat dari agama masing-masing. Kemandirian suatu bangsa tidak akan terwujud tanpa proses pendidikan. Kemandirian bangsa tidak akan mungkin dilahirkan dari pendidikan kita yang anti realitas. Karena itu, pendidikan kita harus berorientasi untuk menjawab tantangan realitas yang ada di hadapan kita. Pendidikan adalah pusat karakter bangsa, yang pada hakikatnya pendidikan bangsa juga bagian dari kebudayaan, tetapi dalam perkembangannya, pendidikanlah yang melahirkan kebudayaan. Oleh karena itu, krisis dalam dunia pendidikan akan melahirkan krisis kebudayaan. Selanjutnya adalah Pancasila dan politik kewirausahaan. Pancasila adalah falsafah bangsa dan menjadi dasar NKRI yang disusun melalui pemikiran yang panjang dan mendalam oleh para pendiri bangsa terhadap berbagai falsafat pemikiran politik dan ketajaman realitas keindonesiaan yang kemudian dirumuskan secara akomodatif dalam Pancasila. Sedangkan Pancasila sendiri adalah satu sistemik yang mendasari pandangan politik berbangsa dan bernegara. Sebagai satu kesatuan, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa adalah ketuhanan yang melahirkan kemanusiaan yang adil dan beradab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka diwujudkanlah persatuan Indonesia, yaitu persatuan dari berbagai wilayah yang di dalamnya terdapat perbedaan dan keanekaragaman suku, ras, bahasa, agama, maupun adat istiadat. Dalam kaitannya dengan sistem politik, untuk mengelola persatuan kemanusiaan dan ketuhanan adalah sistem politik kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam sistem pengelolaan politik kerakyatan yang didasarkan pada hikmah kebenaran dan kebijaksanaan di persatuan, kemanusiaan, dan ketuhanan, maka akan terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya para elit saja. Pancasila dilihat dalam realitas yang ada dalam kenyataan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka keberagaman kita masih selalu menumbuhkan rasa curiga. Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan negara, tetapi kenyataannya banyak ketidakadilan sehingga yang miskin menjadi tambah miskin, sedangkan kekayaan negara dikelola dan dikuasai oleh para elit bangsa. Persatuan Indonesia telah semakin jauh karena partai politik memanfaatkan sentimen untuk adanya perbedaan agama, ras, suku, dan budaya untuk kepentingan kekuasaan. Sistem kerakyatan berdasarkan musyawarah untuk mencari hikmah kebijaksanaan ternyata sekarang sudah bergeser untuk mencari kekuasaan bagi partai politik yang ada. Pancasila dengan kenyataan hidup rakyat Indonesia, Pancasila seperti kepala tanpa tangan dan kaki yang memadai untuk mewujudkan gagasan dalam praktik hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.